Oke, Shalom semuanya yang hadir. Ada kakak mau sapa, ada Leonard, halo, ada Ilona, Shalom, ada Septia Hoki, Shalom, ada Andi, Shalom, kemudian Shalom. Oksa, Shalom, ada Evelyn juga, Shalom, kemudian ada kakak yang mengajar, Kak David dan Katri. Baik, semuanya kita akan segera memulai ibadah SMP SMA kita. Sebelum kita memulai lebih lanjut ibadah kita, kakak mau ajak kita semua untuk memuji Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan judul lagu Muliakanlah Allah Bapa. Baik, jadi kita telah memuji Tuhan. Sekarang kakak ingin berdoa kita untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat pagi ini. Kau telah mempersiapkan kami anak-anak Tuhan untuk datang bersujud menyembah-Mu kepadamu ya Bapa. Tuhan kami ingin beribadah, ingin bersekutu, ingin belajar Bapa tentang-Mu Bapa. Tuhan kiranya Engkau memperbaharui, Engkau memberkati hati kami ya Bapa agar kami benar-benar siap untuk mengikuti ibadah dan nantinya kami akan belajar tentang firman-Mu ya Bapa. Tuhan, inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik, selanjutnya kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Kak David. Baik, adik-adik semua, kita akan bersama-sama berdoa dan nanti beberapa pokok doa akan kakak sampaikan. Kakak beserta kakak yang lain dan adik-adik yang lain ikut berdoa bersama ya. Kalau memungkinkan silakan untuk buka mic. Mari kita bersama-sama untuk memulai berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami untuk kembali beribadah dan bersekutu pada saat ini. Sekarang kami akan mengangkat setiap doa-doa kami, kiranya Engkau mendengarkan dan berkenan untuk melihat setiap permohonan yang kami sampaikan kepadamu ya Allah. Adik-adik, teman-teman sekalian, pertama-tama mari kita berdoa untuk diri kita masing-masing. Kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus-menerus dianugerahkannya kepada kita. Dan kita juga berdoa untuk setiap kesalahan dan dosa kita. Kita mohon ampun kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita, dimanapun berada saat ini. Biarlah Tuhan terus menjaga dan memberkati. Mari kita berdoa bersama. Mari kita doakan. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini Tuhan, hamba-Mu bersyukur dan berterima kasih untuk kebaikan, anugerah, cinta kasih, pemeliharaan, dan begitu banyak kebaikan yang terus-menerus Kau berikan kepada
kepada kami. Terlebih lagi untuk Kristus Yesus yang Kau izinkan untuk kami kenal, kami sembah menjadi Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami terus mengingat kebaikan-Mu, sehingga kami dapat memiliki hati yang terus bersyukur, daripada terus mengeluh bahkan menyalahkan Engkau. Dan di hadapan-Mu pula kami saat ini mengaku bahwa kami adalah manusia yang sungguh sangat amat berdosa. Kami melakukan begitu banyak kesalahan di hadapan-Mu. Begitu banyak dosa, begitu banyak ketidaksetiaan, ketidaksucian, ketidakkudusan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Ya Tuhan, ampunilah kebodohan kami, ampunilah dosa kami. Janganlah meninggalkan kami, janganlah membuang kami. Tapi izinkanlah kami untuk hidup benar, suci, dan kudus di hadapan-Mu. Pertobatkanlah kami ya Tuhan. Murnikanlah kami, tahirkanlah kami. Sungguh kami memohon belas kasihan-Mu. Hamba-Mu juga berdoa bagi setiap keluarga kami, dimanapun berada, ayah, ibu, om, tante, kakek, nenek, sepupu, keponakan, adik, kakak, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Engkau memberikan perlindungan, memberikan kepada mereka hati yang mau melayani Engkau dan rindu kepadamu. Bagi mereka yang masih belum bertobat, Engkau kiranya bertobatkan pula. Serahkan seluruh kehidupanku dan seluruh keluarga ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan saat ini, mari kita juga berdoa untuk gereja Tuhan yang pada hari Minggu bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa agar gereja Tuhan dipakai Tuhan untuk terus menjadi alat memberitakan berita Injil dan menjadi alat Tuhan untuk memuliakan namanya. Terkhusus juga untuk GKI Pangarinah dan juga khusus untuk persekutuan sekolah hari Minggu di kelas SMP dan SMA ini. Kiranya kita juga diperkenan Tuhan untuk menjadi alat untuk memuliakan namanya dan menyebarkan kabar sukacita kepada seluruh dunia. Mari kita berdoa bagi gereja Tuhan. Bapa kami yang ada di surga saat ini, hamba-Mu juga berdoa bagi gereja Tuhan dimanapun berada di seluruh dunia. Tuhan, Engkau memakai semua orang yang bekerja di Tuhan, baik itu seluruh pendeta, melatua, dosen-dosen, guru-guru agama, dan semua orang yang bertugas dan semua persekutuan gereja Tuhan. Kiranya Engkau memakai setiap gereja Tuhan dimanapun mereka berada agar dapat terus bekerja untuk memuliakan nama-Mu, untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita keselamatan kepada seluruh dunia. Hamba-Mu juga berdoa bagi GKI Pangarinah khususnya dan juga persekutuan sekolah hari Minggu, SMP dan SMA. Engkau memberikan belas kasihan kepada kami pula agar Engkau pun mengizinkan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuji nama-Mu, untuk menyampaikan kabar keselamatan, kabar baik yang daripada Engkau, yaitu Yesus Kristus kepada seluruh dunia. Serahkan gereja-gereja Tuhan ke dalam tangan-Mu, juga gereja GKI Pangarinah dan persekutuan ini. Kiranya dapat menjadi berkat dan terang dan garam bagi dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Kasihan. Baik, selanjutnya kita berdoa untuk keadaan dunia saat ini. Kita berdoa, kita tahu COVID-19 sampai saat ini masih merebak dan masih terus ada. Kiranya Tuhan berbelas kasihan untuk memulihkan dunia ini dan COVID-19 bisa hilang dari muka bumi ini. Dan kita juga berdoa bagi keadaan dunia yang lain juga, yang saat ini juga sedang menegangkan, yaitu perang di Eropa sana. Kita berdoa agar cepat terjadi perdamaian dan tidak terus-menerus terjadi sehingga terjadi perang yang lebih besar lagi. Dan ini akan membuat
dunia semakin hancur, bahkan lebih mengerikan dari COVID-19. Kita berdoa agar terjadinya kedamaian di negara-negara Eropa, agar tidak terjadi perang yang lebih besar lagi di seluruh dunia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, saat ini hamba-Mu juga berdoa bagi keadaan dunia, khususnya yang terjangkit COVID-19 di dalam dunia ini. Tuhan, Engkau berikan belas kasihan untuk terjadinya kesembuhan yang besar bagi dunia ini, dan support vaksin ataupun penyembuhan ataupun obat-obatan lebih cepat tersebar kepada seluruh dunia, baik itu negara maju, berkembang, bahkan negara-negara yang miskin, agar semua bisa memiliki imun tubuh yang kuat dan kekuatan virus COVID-19 tidak akan bisa menguasai dunia ini lagi. Dan hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, bagi keadaan yang terjadi di Eropa, khususnya Eropa Barat dan Eropa Timur yang saat ini bergejolak terjadinya perang. Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan untuk tidak membuat peperangan yang lebih besar lagi, tetapi Engkau malah mendamaikan negara-negara yang saat ini sedang berkonflik. Tuhan, kami melihat di dalam sejarah perang beberapa ratus tahun, puluhan tahun yang lalu, bahwa perang itu menghasilkan sesuatu yang lebih mengerikan daripada COVID-19 ini saja, ya Tuhan. Kasihanilah kami, janganlah lebih menghancurkan dunia ini, Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi setiap hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang bekerja untuk mencari dan melaksanakan perdamaian di PBB maupun di dalam diplomat-diplomat. Engkau memberikan mereka hikmat dan bijaksana agar terjadinya capaian perdamaian dan tidak akan terjadi perang yang lebih besar lagi. Sungguh hamba-Mu memohon, ya Tuhan, belas kasihan-Mu atas dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Tuhan untuk belas kasihan-Mu karena telah mendengarkan setiap doa-doa kami. Begitu banyak sebenarnya permohonan yang kami ingin sampaikan, karena begitu banyak kesalahan, dosa yang diperbuat oleh dunia dan kami juga, ya Tuhan. Tapi Engkau mengerti, Engkau tahu apa yang terbaik yang Engkau akan lakukan dan rencanakan ke depan. Biarlah kami memiliki hati yang terus tunduk dan berserah kepadamu dan mengerti segala sesuatu adalah baik di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Tri Wanita. Persilakan Kak Tri. Terima kasih, Kak. Baik, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak akan share screen dan adik-adik mohon disiapkan Alkitabnya, karena hari ini kita banyak membaca Alkitab dari Mazmur, ya. Mazmur 104, ya, ayat 10 sampai 30. Sebenarnya ini Mazmur 104 ayat 1 sampai 30, ya. Nanti ada banyak pembacaan di sana. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, ya, kita sama-sama berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan, ya. Bapa di surga, kami datang di hadapan Tuhan dengan kerinduan memuliakan Tuhan. Karena hari Minggu ini adalah hari yang Tuhan khususkan bagi kami untuk menikmati Tuhan, untuk menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang patut dan layak disembah. Kami adalah manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang tunduk kepada perintah dan kehendak-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau
hari ini memberkati kami, terkhusus kami akan menikmati Tuhan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami supaya kami bisa dimengerti melalui setiap firman yang akan disampaikan. Kiranya Tuhan juga memberkati hamba-Mu yang sampaikan, biarlah pengertian dari Tuhan sendirilah yang disampaikan. Kiranya Tuhan menumbuhkan firman di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, baik adik-adik yang terkasih. Kita akan belajar mengenai Allah melaksanakan ketetapannya. Ya, Allah melaksanakan ketetapannya. Dan kita akan melihat minggu lalu kita sudah berbicara mengenai ketetapan atau dekrit ya. Ketetapan atau dekrit. Nah, dekrit itu adalah ketetapan Allah, yaitu maksudnya yang kekal yang didasarkan pada rencana kehendaknya. Yang dengannya bagi kemuliaannya sendiri dia telah menetapkan sebelumnya setiap hal yang akan terjadi. Dan kita belajar semua ini dari Alkitab. Itulah yang kita pelajari minggu lalu, ya. Itulah yang kita pelajari minggu lalu. Dan pada minggu ini kita belajar ketika dekrit Allah itu kita bahas ya. Nah, bagaimanakah Allah melaksanakan ketetapannya? Ketetapan itu adalah sesuatu yang sudah direncanakan oleh Allah ya. Nah, kita melihat di sini Allah melaksanakan ketetapannya dalam karya penciptaan serta providensi atau pemeliharaan. Jadi, Katri, screen kakak ada ketutup di atas tuh. bentar ya. Ketutup hitam.